Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Rina Febriana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya cintai dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat berbingkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Yuyun Sundari dengan NIM 2110104025. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya yang berisi tentang menegakkan hukum di Indonesia. Saya berasal dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Hadirin sekalian yang saya hormati, jika kita berbicara mengenai hukum, maka pada dasarnya kita sedang berbicara tentang keadilan. Karena hukum harusnya mampu menjadi alat yang dapat memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-haknya. Namun nampaknya negara kita yang merupakan negara hukum terlihat belum dapat dinilai sebagai negara yang mampu memberikan hukum yang adil, khususnya untuk masyarakat kalangan bawah. Sehingga akhirnya banyak yang mengatakan hukum negara kita ini masih menjadi sebuah hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Seringkali kita lihat banyak sekali kasus-kasus yang sudah saja merugikan pihak lain ataupun pihak lemah. Kita sering melihat bagaimana seseorang langsung mendapatkan vonis hukum yang demikian berat, padahal yang dilakukan itu hanyalah kecil. Sehingga seseorang nenek-nenek seusia 90 tahun masih saja diberi hukuman beberapa tahun penjara hanya karena mencuri beberapa potong kayu. Namun sebaliknya, tatkala hukum tersebut menyentuh orang-orang yang memiliki kekuasaan, maka meskipun pelanggaran hukumnya itu merupakan pelanggaran yang berat seperti korupsi, uang miliaran rupiah, ia hanya mendapatkan hukuman yang sama atau bahkan hukumannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan vonis nenek-nenek yang jelas mencuri kayu hanya untuk berharap dapat memberikan makanan sehari-hari. Hadirin sekalian yang saya hormati, banyaklah kasus-kasus tersebut sebenarnya telah menjadi satu bentuk bukti yang nyata bahwa ketidakadilan hukum memang masih kerap terjadi di negara kita ini. Hal ini tentunya dikarenakan kurang tegasnya aparat hukum yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum, untuk memberikan vonis hukum sesuai dengan aturan yang ada. Nampaknya persatuan untuk menuju ke arah perjuangan menegakkan keadilan dalam bidang hukum memang masih jauh dari harapan. Aparat penegak hukum yang ada di negara kita ini nampaknya masih banyak yang tergiur oleh iming-iming uang yang besar dan kekuasaan yang menghalangi mereka untuk menegakkan keadilan. Padahal sebenarnya bagaimana seharusnya hukum harus bertindak secara adil telah disebutkan dalam Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian adalah sikap mereka yang bila yang melakukan kejahatan pencuri adalah orang yang terpandang mereka membiarkannya, tidak menghancurkannya. Namun bila yang mencuri di tengah mereka adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya
Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadirin sekalian, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.